Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Puryasandi, mahasiswa Universitas Widyatama, jurusan Teknik Industri. Kali ini saya akan menjelaskan summary dari buku Marketing Management karya Philip Kotler, chapter 10 dan chapter 11. Chapter 10 mengembangkan dan mengkomunikasikan strategi positioning. Seluruh strategi pemasaran terpusat pada STP, segmentation, targeting, and positioning, mencari perbedaan kebutuhan dan kelompok-kelompok pada pasar, memiliki kebutuhan tersebut, dan menyadari bagaimana image tawaran perusahaan di pasar. Perusahaan yang memiliki penempatan posisi jelek atau tidak dapat menempatkan diri pada pasar akan mengalami mimpi buruk. Penempatan posisi atau positioning memiliki arti sebagai perilaku untuk mendesain tawaran dan image perusahaan untuk mengklaim sebuah tempat dalam pikiran target pasar. Referensi kerangka kompetitif diawali dengan menentukan kategori keanggotaan, artinya adalah bagaimana sebuah produk diawali seperangkat atau kompetisi dengan merek apa dan memiliki fungsi substitusi yang terdekat. Menentukan kategori keanggotaan sama dengan menentukan referensi persaingan secara umum. 2. Poin persamaan dan perbedaan dikenal sebagai POP dan POD, Point of Pairing and Different. POD, poin atau poin perbedaan, adalah atribut atau manfaat pelanggan sangat berkaitan dengan merek, evaluasi positif, dan percaya bahwa mereka tidak dapat menemukan hal serupa pada merek lain. Sedangkan POP atau poin persamaan adalah keterkaitan yang tidak menganggap keunikan sebuah merek penting tetapi mungkin pada kenyataannya juga dipengaruhi oleh merek lain. 3. Menentukan kategori keanggotaan. Sebuah perusahaan yang berhasil menempatkan dirinya di pikiran konsumen akan memiliki keunggulan bahwa konsumen akan menyadari bahwa produk tertentu adalah produknya. Misal, air minum mineral dan aqua, sepeda motor dan Honda. Masalahnya, terkadang yang demikian membuat orang tidak terlalu peduli jika perusahaan tersebut menciptakan produk lain, seperti Honda yang memiliki mobil atau Aqua yang memiliki maison. 4. Memilih POP dan POD. POD memiliki beberapa kriteria yang dapat menarik konsumen, yaitu relevansi, kemudahan, jarak, dan kepercayaan. Sedangkan untuk POD, visibility, kemampuan dikomunikasikan, sustainability. 5. Membuat POP dan POD. Tahapan paling sulit adalah membuat penempatan merek yang kuat dan kompetitif. Penempatan posisi sangat menentukan korelasi POP dan POD di masa mendatang. Perlu dipahami bahwa merek pun juga dapat dibedakan dengan basis berbagai variabel yang ada, dilakukan untuk menghindari jebakan komoditas. Diferensiasi produk memberikan perbedaan dengan menghasilkan keunikan pada produk yang dihasilkan. Diferensiasi personal berlaku di industri jasa, tetapi maksudnya di sini adalah menyajikan keragaman di jajaran sumber daya manusia perusahaan. 3. Diferensiasi saluran menyajikan perbedaan pada saluran distribusi, baik dari segi kecepatan atau keunikan sarana distribusi. 4. Image diferensiasi, seperti bagaimana Marlboro yang menciptakan citra perokok adalah cowok liar yang jantan. Strategi daur hidup produk atau recycle of life. Perusahaan harus rutin mengganti strategi penempatan posisi dan diferensiasi mengikuti daur hidup produk, produk life cycle, bukan recycle of life. Didasari asumsi bahwa ide untuk produk terbatas, penjualan waktu tahapan tertentu, laba yang naik dan turun, dan produk yang memerlukan strategi finansial dan marketing berbeda. 1. Daur hidup produk. Terdapat 4 tahapan dalam daur hidup produk atau product life cycle. A. Tahap pengenalan, B. Tahap pertumbuhan, C. Tahap dewasa, dan D. Tahap penurunan. Masing-masing tahap akan dijelaskan berikutnya. Daur hidup daur hidup style, fashion, dan gaya, fashion, dan sebagainya juga memiliki daur hidup. Hal ini mempengaruhi bagaimana produsen akan mengenalkan produknya. Tahapan pengenalan dan keunggulan pionir menentukan tahapan ini sangat dipengaruhi dan bagaimana arus gaya
dan fashion yang sedang berlaku. Misalnya pada tahun 70-an yang berlaku adalah gaya cut dry, sedangkan pada tahun 2000-an berlaku gaya pensil dan sebagainya. Strategi pemasaran, tahap pertumbuhan, tahap di mana produk mengalami kenaikan penjualan. Ada juga produk yang langsung gagal di masa ini. Idealnya, produk di masa ini mengalami peningkatan. Strategi pemasaran tahap dewasa, di mana produk mengalami masa puncaknya. Penjualan telah berhenti pada titik ini. Produk ada yang ada menjadi sapi perah, ada juga yang dimusnahkan, ada juga mengalami usaha untuk dikembangkan kembali. Pemasaran tahap penurunan, tahap yang dihindari pemasar. Produk telah sepi peminat, biasanya untuk produk tertentu akan dibangkitkan kembali. Nintendo misalnya dengan inovasi, tapi beberapa ada yang dimusnahkan. Kritik terhadap konsep dari produk, yang membantu perusahaan untuk mengembangkan pemasaran. Beberapa kritik juga memenuhi PLC, di antaranya durasi dan tahapan PLC yang perlu terlihat. Pemasaran tidak bisa menentukan tahapan di mana posisi produknya dan lain-lain. Kemudian chapter 11, menghadapi persaingan. Kekuatan kompetitif dari Michael Porter. Ancaman yang terkandung dalam kekuatan adalah ancaman kualitas segmen yang intens. Sebuah segmen dianggap tidak menarik jika sudah berisi banyak pesaing kuat atau agresif. Ancaman pendatang baru, segmen paling menarik adalah segmen yang memiliki penghalang untuk masuk yang tinggi dan penghalang untuk keluar yang rendah. Ancaman produk pengganti, sebuah segmen tidak menarik apabila ada pengganti aktual atau potensial untuk produk tertentu. Ancaman daya tawar pembeli yang semakin besar, sebuah segmen tidak menarik jika pembeli memiliki daya tawar yang kuat atau semakin besar. Ancaman daya tawar pemasok yang semakin besar, sebuah segmen menjadi tidak menarik jika pemasok perusahaan mampu meningkatkan harga atau mengurangi barang dipasok. Identifikasi pesaing. Pesaing adalah perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang sama. Persaingan dapat dilihat dari sudut pandang industri. Jika kelompok perusahaan yang akan berganti erat satu sama lain. Dari sudut pandang pasar menunjukkan jumlah pesaing aktual dan potensial yang lebih besar dibandingkan persaingan yang hanya didefinisikan dalam istilah kategori produk. Persaingan pasar, persaingan aktual, dan persaingan potensial. Menganalisis pesaing, sekelompok perusahaan yang menerapkan strategi yang sama atas pasar sasaran yang tertentu dinamakan kelompok strategis. Apabila perusahaan ingin memasuki suatu pasar, maka ia perlu mengelompokkan industri yang ada berkaitan dengan mutu produk dan integrasi kapital dan menentukan berapa jumlah perusahaan yang ada di setiap kelompok dan mempelajari strategi yang digunakan. Setiap kelompok memiliki hambatan masuk yang berbeda-beda. Jika perusahaan masuk dalam satu kelompok, maka anggota kelompok itu menjadi pesaing utamanya. Menganalisis pesaing, suatu strategi. Kelompok perusahaan yang menerapkan strategi yang sama atas sasaran yang tertentu dinamakan kelompok strategis. Apabila perusahaan ingin masuk ke suatu pasar, maka ia perlu mengelompokkan industri yang ada berkaitan dengan mutu produk dan integrasi vertikal, dan menentukan berapa jumlah perusahaan yang ada di setiap kelompok dan mempelajari strategi yang digunakan. Setiap kelompok memiliki hambatan masuk yang berbeda-beda. Jika perusahaan masuk dalam satu kelompok, maka anggota kelompok itu menjadi pesaing utamanya. Kemudian yang kedua adalah tujuan. Perusahaan identifikasi pesaing utamanya, strategi mereka itu, dan strategi mereka, ia menanyakan apa yang pesaing pasar, apa yang mendorong perilaku pesaing. Suatu asumsi awal adalah bahwa pesaing berusaha untuk memaksimumkan laba mereka. Banyak faktor yang membentuk tujuan pesaing, termasuk ukuran, sejarah, manajemen saat ini, situasi keuangan, dan akhirnya pengetahuan rencana ekspansi pesaing. 3. Kekuatan kelemahan. Perusahaan perlu mengumpulkan informasi tentang kekuatan dan kelemahan sumber daya yang dimiliki masing-masing pesaing. Secara umum, setiap perusahaan harus memantau 3 variabel saat menganalisis pesaingnya. 1. Pangsa pasar, share of market. Pangsa pasar adalah penjualan dari sebuah merek dibagi dengan penjualan kategori produk secara keseluruhan. Berapakah pangsa pesaing atas pasar sasaran?
Dua, pangsa ingatan, share mind. Persentase pelanggan yang menyebut nama pesaing menanggapi pertanyaan. Sebutkanlah perusahaan pertama di industri ini yang ada di pikiran Anda. Contohnya juga di industri otomotif, uh, apa mobil Anda? Pasti semua orang berpikiran tentang Toyota atau Daihatsu atau Honda. Tiga, pangsa hati, share of heart. Persentase pelanggan yang menyebut nama pesaing dalam menanggapi pertanyaan. Sebutkanlah perusahaan yang produknya lebih Anda suka untuk dibeli. Perusahaan yang meraih pangsa ingatan dan pangsa hati yang mantap pasti akan mendapatkan keuntungan dalam hal pasar dan profitabilitas. Memilih pesaing. Perusahaan harus memiliki informasi tentang nilai pelanggan. Nilai pelanggan dapat menyingkirkan kelemahan perusahaan relatif terhadap berbagai pesaing. Langkah utama analisis nilai pelanggan mengidentifikasi utama yang dihargai pelanggan. Dua, menilai tingkat kepentingan kuantitatif atribut-atribut yang berbeda. Tiga, menilai kinerja perusahaan dan pesaing mengenai perbedaan nilai pelanggan yang dibandingkan berdasarkan tingkat kepentingan yang mereka tetapkan. Empat, mengkaji bagaimana pelanggan dalam segmen tertentu membuat peringkat mengenai perusahaan dibandingkan terlalu. Lima, memantapkan dari setelah melakukan nilai pelanggan, Anda dapat memusatkan serangannya pada salah satu kelas pesaing berikut. Kuat melawan lemah. Kebanyakan perusahaan menyerang pesaing yang lemah karena membutuhkan lebih sedikit sumber daya atau poin pangsa yang diperoleh. Perusahaan juga harus bersaing dengan pesaing yang kuat. Pesaing yang kuat juga memiliki kelemahan untuk diserang dan perusahaan dapat membuktikan dirinya sebagai pesaing yang pantas. Dekat melawan jauh. Kebanyakan perusahaan bersaing dengan pesaing paling menyerupai mereka. Chevrolet bersaing dengan Ford, bukan dengan Jaguar. Itu baik melawan buruk. Sebuah perusahaan harus mendukung pesaing yang baik dan menyerang perusahaan pesaing yang buruk. Terima kasih. Mungkin sekian saja dari saya. Maaf apabila ada kekurangan dalam materi atau dalam kata-kata dan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.